Ulama ini diakui oleh dua negara berbeda sebagai pahlawan nasional. Siapakah dia? Ulama ini termasuk sosok yang luar biasa. Dua negara berbeda mengakuinya sebagai pahlawan nasional. Lembar sejarah menulis namanya dengan sebutan Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia adalah ulama yang berasal dari Kerajaan Goa, namun mengabdikan dirinya di Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten, ia menjabat sebagai mufti dan oleh sultan. Ia mendapatkan mandat untuk mendidik anak-anak penguasa Banten di bidang keislaman pada 8 Syawal 1036 Hijriah atau 3 Juli 1626 Masehi di desa Parangloe, Talo. Latar belakang keluarga Syekh Yusuf adalah bangsawan tinggi suku Makassar. Nasabnya bertalian dengan raja-raja yang ada di Banten, Goa, dan Bone. Semasa kecil ia diasuh oleh Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin. Di lingkungan istana bersama dengan salah satu putri sultan, Siti Dayang Nisanga, Syekh Yusuf belajar mengaji pada Dayenta Sameng yang merupakan guru resmi Kerajaan Goa. Selain mengaji pada Dayenta Sameng, Syekh Yusuf juga belajar bahasa Arab, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya pada Syekh Syahid Ba'alwi bin Abdullah Al-Allamah Thohir. Untuk tasawuf, Syekh Yusuf banyak belajar pada wali puncak Gunung Bulu Saraung, Bawah Karaeng, dan Latimojong. Menginjak usia 18 tahun, tepatnya pada 20 Oktober 1644, Syekh Yusuf memutuskan meninggalkan Makassar. Niat awalnya adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, sebelum menuju Mekah, Syekh Yusuf terlebih dahulu singgah di Banten, baru kemudian menuju Aceh. Di Aceh, Syekh Yusuf menemui Syekh Nuruddin Hasanji Al-Raniri untuk berguru tarikat Qadariyah dan ilmu ketatanegaraan selama 4 tahun dan memperoleh ijazah. Pada tahun 1649, Syekh Yusuf melanjutkan petualangannya ke Yaman. Di negeri ini, ia berhasil menamatkan 2 ajaran tarekat, yaitu Naqsabandiyah dan Ba'alawiyah. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Di Mekah, Syekh Yusuf banyak belajar ilmu tarekat, dan karena kedalaman ilmunya, ia kemudian diminta mengajar di Masjidil Haram. Namun, bayangan akan kampung halaman membuat Syekh Yusuf memutuskan pulang ke Nusantara. Ia tiba di Banten pada tahun 1669. Di Banten, ia diterima oleh sahabatnya Sultan Ageng Tirtayasa dan bersama-sama dengan rakyat Banten, Syekh Yusuf mulai menentang keberadaan POC. Pertentangan rakyat Banten dengan POC meruncing menjadi perang terbuka. Atas perlawanannya menentang kompeni ini, pada tahun 1682, ia ditangkap dan ditahan di Cirebon dan Batavia. POC yang merasa pengaruh Syekh Yusuf sangat besar dan dinilai berbahaya kemudian membuang Syekh Yusuf ke Sri Lanka pada September 1684. Meskipun telah dibuang ke Sri Lanka, namun pengaruh Syekh Yusuf dalam menentang kompeni Belanda tidaklah padam. Atas dasar itulah, pada Juli 1693, bersama dengan 49 orang pengikutnya, Syekh Yusuf dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Cape Town, pengaruh Syekh Yusuf makin besar, bersama pengikutnya yang kebanyakan pribumi Afrika Selatan. Ia menyebarkan Islam dan tetap mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Di Cape Town inilah Syekh Yusuf menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal pada 23 Mei 1699 di usia 73 tahun. Atas permintaan Sultan Goa Abdul Jalil, pada 6 April 1705, Belanda mengabulkan permintaan agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan ke Makassar. Keranda yang merupakan simbol dari jenazah Syekh Yusuf itu kemudian dimakamkan di Lakiung, sebuah daerah di Goa, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf mendapat 2 penghargaan sebagai pahlawan nasional dari Indonesia pada 9 November 1996
dan dari pemerintah Afrika Selatan pada 23 September 2005.